Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan kali ini dengan pembahasan rezim ekonomi global part 2, yang itu adalah lanjutan dari diskusi sebelumnya terkait dengan rezim ekonomi global. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan bagaimana rezim ekonomi global, di mana kita pada pembahasan sebelumnya bahwa liberalisme ekonomi atau Bretton Woods System adalah sistem ekonomi yang digagas, yang bercorak liberalis, dan itu menjadi rezim ekonomi hari ini yang menguasai perekonomian global dengan banyak negara yang menganut dan menjadi bagian dari Bretton Woods System tersebut. Tetapi belakangan ini muncul kekuatan ekonomi tandingan atau countering power yang mencoba mengcounter hegemoni dari rezim ekonomi global yang IMF, World Bank, dan WTO. Dan countering power itu datang dari BRICS, Brasil, Rusia, India, South Africa, dan China. Inilah yang menjadi kekuatan ekonomi tandingan yang memang misinya adalah mengcounter hegemoni yang cukup kuat dari rezim ekonomi liberal di bawah Bretton Woods System tadi. Dan BRICS ini menguasai atau kemudian populasinya di seluruhnya sekitar 40%. Jadi dia cukup besar, meski hanya 5 negara, tetapi mempunyai populasi yang cukup besar, karena Cina sendiri mempunyai populasi ya kurang lebih 1,4 M, India juga sama. Jadi dia punya populasi yang cukup besar, maka dia punya potensi, dan dari dulu sudah digadang, awal kemunculannya sudah dilihat digadang-gadang bahwa dia punya potensi untuk mendobrak tatanan ekonomi yang dihegemoni oleh Bretton Woods System tadi. Salah satu bentuk dari hegemoni liberalisme ekonomi misalnya adalah menjadikan dolar sebagai mata uang global. Tentu ini menguntungkan Amerika Serikat, karena orang yang mau berpergian kemanapun itu atau transaksi dimanapun, dolar Amerika menjadi mata uang yang digunakan, yang dipakai, sehingga kebutuhan masyarakat global akan dolar itu tentu akan banyak. Inilah yang membuat dolar punya nilai jual yang sangat tinggi, atau kemudian dibandingkan dengan rupiah, nilai tukar rupiah sangat rendah sekali dibandingkan dengan dolar, karena rupiah tidak menjadi mata uang global, sementara dolar menjadi mata uang global. Kalau misalnya kita ke Arab Saudi, ke Turki, ya di sana kita bisa menggunakan dolar dalam transaksi di beberapa tempat. Dan kalau misalnya kita ke luar negeri dengan membawa rupiah, saya punya pengalaman ke Thailand. Ketika sampai di Kuala Lumpur dan ingin menukar rupiah yang saya bawa dalam bentuk baht, saya harus tukar dulu dalam bentuk ringgit, kemudian dari ringgit saya tukar ke baht. Tentu secara ekonomi ini tidak menguntungkan bagi saya. Tapi kalau saya membawa dolar, maka secara langsung saya bisa menukar dolar itu dalam bentuk mata uang di negara di mana saya berada. Inilah keuntungannya, dan tidak terlepas dari rezim ekonomi politik global. Dan makanya tadi pada part sebelumnya kita mengatakan, mengutip dari Joseph Stiglitz yang mengkritik rezim ekonomi politik global yang menguntungkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Nah, bagaimana dunia ke depan? Ya, jadi contending the image of the global future. Apakah kita akan menjadi dunia tanpa batas? Akan demokrasi menjadi satu sistem yang dianut oleh masyarakat global? Konflik peradaban, civilization in conflict, atau ke depan akan menjadi Chinese century? Tadi kita sudah diskusi terkait dengan
countering power di mana Cina menjadi salah satu aktor yang dominan di dalamnya. Dan memang sudah banyak yang memprediksi bahwa ke depan akan menjadi eranya Cina. Kalau hari ini adalah the age of America atau American age, maka ke depan itu diprediksi akan menjadi the China century atau the era daripada Cina. Sudah banyak buku sebenarnya yang membahas, mendiskusikan terkait dengan kemunduran supremasi politik dan ekonomi global Amerika Serikat. Noam Chomsky yang menulis buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Who Rules the World, sudah memprediksi, sudah banyak menguraikan kemunduran ekonomi Amerika. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika menguasai perekonomian global kurang lebih 50%. Jadi bisa kita bayangkan betapa kuatnya, betapa dominannya Amerika, dan tentu dia bisa mendikte negara-negara di seluruh dunia karena dia menguasai perekonomian global kurang lebih 50%. Tetapi kekuatan ekonomi Amerika terus mengalami kemunduran dan hari ini kurang lebih 24% Amerika menguasai perekonomian global. Buku lainnya yang ditulis oleh Amitabh Acharya adalah The End of American World Order. Jadi akhir dari tatanan politik global Amerika. Ini juga sudah memprediksi berakhirnya rezim atau kemudian tatanan politik global di bawah supremasi politik global Amerika. Jadi sudah banyak buku dan juga artikel sebenarnya yang mengulas terkait dengan kemunduran supremasi politik dan ekonomi global Amerika. Dari sini kita bisa melihat bahwa hari ini kalau pasca Perang Dunia Kedua Amerika menguasai kurang lebih 50% perekonomian global, maka hari ini Amerika tinggal kurang lebih 24%, diikuti China 16,34%, kemudian Jepang. Jadi Amerika tidak lagi begitu dominan dan diprediksi bahwa ke depan justru negara yang paling kuat ekonominya adalah China, bukan lagi Amerika Serikat. Dan dampak yang bisa kita lihat misalnya dari itu adalah ya kemunduran dari supremasi politik global Amerika. Ini kita bisa melihat bahwa diprediksi 2030 negara yang paling kuat ekonominya adalah Cina, kemudian India, dan diikuti oleh Amerika Serikat. Dan yang menarik adalah Indonesia masuk dalam kategori 4 besar kekuatan ekonomi global pada 2030. Hal itu tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi global. Di sini kita bisa melihat bahwa sebelum COVID-19 2020 awal, pertumbuhan ekonomi Cina mencapai 10,10%, 10,6% gitu. Pertumbuhan ekonomi global hanya 3%. Dan Amerika Serikat itu hanya 2,5% dan Indonesia 4-5%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina sangat luar biasa dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global dan juga Amerika Serikat. Sehingga tidak salah jika sudah banyak scholar yang memprediksi bahwa ke depan Cina akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia, menggantikan posisi Amerika Serikat. Dan alhamdulillah Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan rezim ekonomi global part 2 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.